Halo teman-teman, senang sekali hari ini Segi dapat menemani teman-teman semua dalam jelajah museum bersama Segi. Hari ini kita akan berkunjung ke museum mana ya? Hari ini kita akan mengunjungi Museum Nasional. Museum ini terletak tepat di seberang Monumen Nasional atau Monas. Museum ini dikenal juga dengan sebutan Museum Gajah karena di depan museum terdapat sebuah patung gajah. Museum Nasional Indonesia kembali membuka kunjungan untuk umum mulai dari tanggal 15 Oktober 2024 karena sebelumnya sempat ada perbaikan karena ada kebakaran di museum ini. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan di Museum Nasional Indonesia, tidak hanya dari segi tata pamer tapi juga dari segi harga tiket. Wisatawan yang hendak berkunjung ke Museum Nasional Indonesia bisa membeli tiket masuk secara daring atau online maupun langsung di lokasi. Museum Nasional Indonesia berlokasi di Jalan Merdeka Barat nomor 12 Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Museum Nasional Indonesia terbuka untuk kunjungan umum setiap hari kecuali Senin dan hari libur nasional. Hari Selasa sampai Kamis, Museum Nasional Indonesia buka mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16. Sementara hari Jumat sampai hari Minggu, Museum Nasional Indonesia buka mulai pukul 8 sampai pukul 20 atau 8 malam. Khusus untuk wisatawan Nusantara, tiket Museum Nasional adalah sebagai berikut. Untuk dewasa sebesar 25.000 per orang. Sedangkan untuk anak usia 3 sampai dengan 12 tahun adalah sebesar 15.000 per orang. Untuk wisatawan mancanegara tiket masuknya sebesar 50.000 per orang. Kemudian anak-anak yang berusia kurang dari 3 tahun tidak dikenakan tiket masuk atau gratis. Apa saja ya koleksi Museum Nasional ini? Museum Nasional dalam kaitannya dengan warisan budaya adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa Indonesia. Hingga saat ini, koleksi yang dikelola oleh museum ini berjumlah 140.000 benda, terdiri dari 7 jenis koleksi, yaitu yang pertama, koleksi alat musik tradisional. Salah satu alat musik tradisional yang terkenal adalah alusu. Alusu adalah alat musik perkusi berbentuk tabung atau kotak yang diisi dengan biji-bijian. Alat ini memegang peranan penting dalam tarian mabisu. Menurut kepercayaan setempat, bunyi yang terdengar dari alusu dianggap sebagai pengantar jalannya syair-syair berisikan pujian dan dipanjatkan pada Sang Hyang Seri saat upacara menanam padi. Yang kedua adalah koleksi keris. Keris, tombak, pedang, dan senjata berpamor lainnya disebut pula tosan aji atau besi yang bernilai tinggi dan dimuliakan. Nah, berikut adalah keris yang terkenal. Keris ini merupakan keris dapur Kebolajer Pamor Tambal. Bilah kerisnya menunjukkan tangguh Cirebon pasca Majapahit abad ke-16. Keris ini populer pada masyarakat petani di pedesaan, simbol kekuatan rakyat yang tulus dan penurut. Keris Indonesia ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 25 November 2005 sebagai The Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity yang kemudian terinskripsi dalam Representative List of Humanity UNESCO pada tahun 2009. Koleksi berikutnya adalah koleksi perhiasan tradisional. Berikut ini adalah gelang Aceh. Gelang ini dikenakan oleh perempuan alas sebagai pelengkap dari busana tradisional saat upacara adat yang bersifat formal. Biasanya dikombinasikan dengan kalung dan anting. Koleksi yang keempat adalah koleksi wastra Nusantara.
Berikut adalah kain kofo. Kain ini spesial karena dibuat dari serat tanaman Kepulauan Sangihe, Talaut, Sulawesi Utara pada abad ke-20. Ragam hias pada kain kofo atau Talaut atau Hote Sangihe dibuat menggunakan teknik lungsi, tambahan dengan alat tenun gedok. Kofo dengan ragam hias dipakai untuk keperluan hiasan, sedangkan kofo polos digunakan untuk pakaian. Yang berikutnya adalah koleksi arca. Berikut adalah arca Buddha perunggu, ditemukan di Sungai Komering, Palembang, Sumatera Selatan pada abad 8 sampai ke-11. Arca Buddha berdiri sama pada temuan Sungai Komering, Palembang bergaya seni Sailendra. Tangan kanan bersifat abaya atau menolak bahaya, tangan kirinya memegang ujung jubah. Pakaiannya berupa jubah tipis yang menutupi kedua bahu. Gaya seni arca Sailendra dapat dicirikan dari bentuknya yang proporsional dan benar-benar menggambarkan sosok dewa yang dipuja. Koleksi yang keempat adalah koleksi figurin perunggu. Berikut adalah Bakinang Riau Masa Paleomertalik. Patung perunggu ini menggambarkan penari-penari yang bergaya dinamis. Gaya patung-patung tersebut seakan-akan menggambarkan babak sebuah tarian. Patung bergaya dinamis ini merupakan salah satu dari 9 buah patung yang ditemukan di Bangkinang Riau. Terdapat lingkaran di atas kepalanya sebagai kaitan, kemungkinan digunakan sebagai bandul kalung dan sebagai benda upacara keagamaan. Yang ketujuh adalah koleksi keramik. Berikut adalah yang paling spesial. Ini adalah kaolin Tiongkok dinasti Ming yang kemungkinan dipergunakan sekitar pada tahun 1368 sampai tahun 1644. Berikut adalah kendi bulan sabit. Kendi porselen ini berwarna biru dan putih dan berbentuk bulan sabit dengan cerat yang muncul dari tengah. Cerat digunakan untuk menuang air atau cairan lain keluar atau ke dalam kendi. Ujung kedua kendi dihias dengan perak berbentuk kerucut. Tak pernah ditemukan lagi dimanapun kendi berbentuk seperti ini, hingga diperkirakan kendi ini dibuat berdasarkan pesanan khusus pada zaman dinasti Ming. Selain menikmati ragam koleksi Nusantara di museum ini, kita juga bisa menikmati Immersive A. Apa itu Immersive A? Immersive A merupakan instalasi permanen video mapping di Gedung A Museum Nasional Jakarta dengan ukuran 12 x 21 meter. Pada setiap sesi pertunjukan, sajian video mapping berdurasi sekitar 30 menit yang diproyeksi dengan sudut 360 derajat termasuk lantai. Pengunjung yang menyaksikan akan merasakan sensasi seolah-olah ada di dalam video. Dinding yang mengelilingi dan lantai yang dipijak menjadi layar yang memutar pertunjukan. Konten Immersive A menampilkan sejarah Indonesia dalam konsep alam, masyarakat sejarah budaya dari masa ke masa. Di ruang ini pengunjung akan berpetualang mengalami dunia dari sudut pandang pelaku sejarah. Layaknya penjelajah, pengunjung mengeksplorasi khasanah keanekaragaman alam Indonesia, seni dan budaya, kerukunan beragama, hingga pengalaman eksotis menembus batas berbagai motif-motif tradisional Indonesia yang tersebar di berbagai koleksi museum, benda cagar budaya, dan bangunan cagar budaya. Tiket untuk Immersive A ini terpisah dari tiket masuk wisatawan. Kalau teman-teman tertarik hendak melihat dan menikmati Immersive A, akan dikenakan biaya tambahan sebesar 35.000 per orang. Adapun kuota pengunjung untuk setiap sesi Immersive A yaitu maksimal 35 orang. Bagaimana teman-teman? Menarik kan mengunjungi Museum Nasional Indonesia? Ayo kita berkunjung.